Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa nih? Saya, Ya udah, ketua kelas silahkan pimpin doa. ya sebelum mengawali aktivitas pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Udah pada sarapan? Udah, Lemes banget. udah. Udah ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengabsen dulu nih. Kira-kira siapa yang nggak hadir? Si Doni Pak. Siapa? Doni, Doni. Oh iya. Kemana Doni? izin. Izin. Mau kemana? Ada acara keluarga? Nah, Oke baik. Ada lagi? udah Doni doang. Oke, baik, cukup. Baik, lanjut. Sekarang silahkan teman-teman cek pakaiannya. Tadi saya lihat masih ada pakaiannya yang dikeluarkan. Yang pakaian masih dikeluarkan tolong dimasukkan. Terus saya lihat juga masih banyak sampah-sampah itu di meja, di bawah bangku. Tolong sampahnya disisihkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tas atau mungkin bisa dimasukkan ke kolong meja. Silahkan. Sudah ya? Udah. Oke, baik. Teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu mengenai akhlak. Akhlak itu terbagi dua. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Teman-teman ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Husnuzon. Jujur. Ya. Terus? Ta'awun Pak, ikhlas. Tadoru. Oke. Yang lain? Gak ada ya? Baik, beri aplaus dulu untuk saudari Cynthia. Untuk akhlak tercela, ada yang tahu? Hasad. Suujon. Sujon, Dusta. hasad, dusta, Ria. ria, apalagi Zolim. zolim. Kemudian ada yang mau menambahkan teman-teman yang lain? Tidak ada. Oke, baik. Teman-teman, materi kita pada pagi hari ini yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Di sini saya sudah menyiapkan animasi. Maaf, ada gangguan sedikit. Di sini saya sudah menyiapkan animasi. Nanti di sini selain kita sambil menonton akan saya bantu jelaskan juga. Tadi beberapa dari teman-teman sudah ada yang menyebutkan. Sebenarnya saya itu menanyakan definisi daripada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tadi teman-teman dari salah satu teman kalian ada yang menjawab itu adalah jawaban untuk macam-macam akhlak terpuji dan macam-macam akhlak tercela. Gak apa-apa, itu bagus, sudah berani menjawab. Baik, sekarang kita mulai ke pengertian akhlak terpuji. Teman-teman bisa lihat ke layar yang ada di sini. Pengertian akhlak terpuji atau dalam bahasa Arabnya itu akhlak mahmudah adalah segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Paham? Fahimna. Baik. Sekarang kita masuk ke macam-macam akhlak terpuji. Di sini teman-teman bisa lihat macam-macam akhlak terpuji itu ada 6. Yang pertama, afu. Yang kedua, Husnuzon. yang ketiga, Jujur. yang keempat, Ta'awun. yang kelima, Ikhlas. yang keenam, Tadoru. tadorru. Nah, untuk pengertian dari tiap-tiap macam-macam akhlak terpuji ini kita bisa lihat di slide selanjutnya. Yang pertama, afu. Apa sih itu afu? Afu itu adalah sifat pemaaf, adalah akhlak yang sangat dianjurkan dalam berhubungan sosial. Karena memaafkan kesalahan orang lain adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Jadi afu itu pemaaf, teman-teman. Nah, langkah baiknya, ini saya pernah dapat dari
guru saya, alangkah baiknya sebelum kita tidur kita untuk memaafkan orang-orang yang dalam sehari itu sudah menyakiti hati kita atau membuat hati kita terluka. Kita lanjut. Yang selanjutnya itu adalah husnuzon. Husnuzon secara umum adalah sikap seseorang yang berprasangka baik terhadap orang lain. Suatu peristiwa, suatu masalah ataupun suatu keadaan. Contoh, misal nih si Depi datang nih ngomong nih ke si Nurul Pariha, Pariha, lu tahu gak? Si Anu tuh ABCD segala macem dah si Depi sebutin. Tapi si Nurul Pariha bilang, gak mungkin kayaknya. Si Fulan mah gak begitu. Gak seperti apa yang dikatakan oleh si Devi. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Woi, Patrick. Poin yang selanjutnya itu jujur. Jujur itu artinya sesuatu dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tidak saja berupa perkataan, tetapi juga perbuatan. Dalam bahasa Arab, benar atau jujur disebut sidik as-sidik. Ya teman-teman, untuk masalah contoh jujur teman-teman udah tahu semua. Teman-teman banyaklah contoh-contoh di kesehariannya. Kita lanjut. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ta'awun. Ta'awun artinya tolong menolong. Ya. Manusia tidak dapat berbuat banyak kalau Ta'awun artinya tolong menolong. Manusia tidak dapat berbuat banyak kalau seorang diri, apalagi untuk kepentingan orang banyak, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, jangan egois buat teman-teman yang dirinya masih egois. Sadari bahwa kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, apalagi yang suka sakit hati itu pasti butuh banget orang lain buat teman cerita atau curhat dan sebagainya. Itu bercanda yang tadi. Baik teman-teman, dilanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu pekerjaan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas ini berat teman-teman. Kadang di mulut kita sering gue ikhlas gitu. Padahal saya pernah dengar pengertian ikhlas di luar pengertian yang ada di sini. Kalau diibaratkan, ikhlas itu seperti kita buang air besar. Teman-teman kalau habis buang air besar, kira-kira mikirin gak tuh? Tadi yang keluar apa dan sebagainya, pernah mikirin gak? Enggak. Nah, kurang lebih ikhlas seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Kita lanjut nih teman-teman. Maaf ya, agak sedikit saya kebut. Yang selanjutnya, ini poin yang terakhir, tadarru. Tadarru adalah sebuah istilah yang berarti ketundukan diri, yang amat sangat dengan penuh rasa malu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tadarru adalah sifat hati yang tunduk menyerah diri dengan sepenuh yakin bahwa hanya dengan kuasa Allah sajalah segala keajaiban boleh berlaku. Jadi gak ada yang lain tuh. Cukup ya untuk penjelasan definisi dari setiap macam-macam contoh akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela, Pak? Nah, untuk akhlak tercela, langsung ya, kita percepat. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela atau dalam bahasa Arab yaitu akhlak mazmumah adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan mendatangkan kerugian. Macam-macamnya apa aja sih? Tadi di awal sudah sempat disebutkan oleh teman kalian. Nih, macam-macam akhlak tercela. Ada 6 juga. Hasad, suudzon, dusta, zalim, riya, takabur. Untuk pengertiannya, yang dimaksud hasad itu
Sikap di mana mempengaruhi seseorang untuk membenci orang yang memperoleh keberuntungan atau disebut juga provokator. Contoh nih, kita punya tetangga kita beli motor. Nah kita nih gak seneng sama dia nih, kita ngasut deh tetangga kita yang lain. No, si Fulan beli motor, duitnya hasil begini-begini lah, segala macem lah itu. Yang bikin orang lain juga jadi benci sama tetangga kita yang beli motor. Nah itu gak baik. Dilanjut. Yang selanjutnya yaitu suudzon. Suudzon, ini teman-teman sering banget nih bahasa nih suudzon. Kalau bercanda saya sering dengar. Suudzon adalah salah satu sifat buruk. Salah satu tuh sifat buruk atau sifat tercela. Dengan mencari-cari kesalahan orang lain, bisa disimpulkan secara lebih sederhana bahwa suudzon sama dengan buruk sangka. Jadi suudzon itu lawannya dari husnuzon. Lanjut. Maaf, memang fasilitas kita agak sedikit kurang baik. Saya sudah sempat mengajukan ke pimpinan tapi belum di ACC ya. Yang selanjutnya dusta. Dusta adalah mengada-ngada sesuatu yang tidak ada secara sengaja dengan maksud-maksud tertentu. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Berbohong seperti itu? Ya, contohnya. Gak ada. Contohnya adalah, misal, ini kita punya temen nih, kita belum pernah ke rumahnya. Si Fulan ini cerita nih pas lagi nongkrong. Wah, katanya dia di rumahnya punya Alphard, punya pesawat, punya helikopter segala macem dah. Padahal kenyataannya nggak punya. Rumah aja bilik. Nah itu, nauzubillah, jangan sampai kayak begitu dah. Bilik apa, Pak? Itu bilik yang dianyam tuh dari bambu, noraban nih, yang pernah hidup di kampung. Nah, baik. Yang selanjutnya itu zolim. Zolim atau aniaya adalah Zolim atau aniaya adalah berbuat sesuatu. Maaf ya, ini kelewat mulu nih. Zolim atau aniaya adalah berbuat sesuatu tidak pada tempatnya atau mengurangi hak yang seharusnya diberikan olehnya. Jadi zolim itu kurang lebih lawan katanya itu adil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu pengertian adil, bahwa adil itu memberikan sesuatu sesuai porsinya, ya zolim itu kebalikannya. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu riya. Mohon maaf, ada gangguan. Ria adalah menonjol-nonjolkan atau memamerkan amal perbuatan atau sesuatu yang ada pada dirinya dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Contoh nih, saya bisa baca Quran dan sebagainya. Saya sehari khatam 30 juz dan sebagainya. Terus saya ceritain dah ke teman-teman, ke orang-orang, biar saya dipuji dah tuh sama orang-orang. Gak baik itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya takabur. Ini takabur nih yang terakhir nih. Takabur adalah membesarkan diri sendiri di hadapan orang lain. Takabur adalah membesarkan diri sendiri di hadapan orang lain. Orang seperti ini selalu merasa bahwa dirinya paling hebat. Paham kan? Ya. Contoh, si Fulan nih jago dalam bidang A. Tuh kalau cerita ke orang-orang, seakan-akan gak ada dah orang lain yang bisa nandingin dia di bidang A itu. Padahal di atas langit masih ada lah. Itu makanya kita gak boleh takabur. Siapa? Nah baik,
selesai materi kita pada hari ini. Tadi tentang akhlak terpuji, akhlak tercela, akhlak terpuji ada 6 macam, akhlak tercela ada 6 macam contohnya. Tadi sudah kita jelaskan juga tentang pengertian-pengertian daripada macam-macam akhlak terpuji, pengertian-pengertian daripada macam-macam akhlak tercela. Sampai sini sekiranya ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Cukup? Cukup. Sudah paham? Sudah Paham. paham? Atau pengen cepat-cepat pulang? Pulang. Oh, mau pulang. Baik. Sebelum kita pulang, saya ingin mengingatkan. Oh, lebih tepatnya bukan mengingatkan, tapi saya ingin memberikan tugas ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap kedua orang tua. Jadi saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman, silahkan buat makalah tentang akhlak terhadap kedua orang tua untuk pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan dibaca-baca, dan materi pertemuan selanjutnya itu materinya adalah akhlak pada kedua orang tua. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itu banyaknya dari saya, karena kalau kata orang nih ya, banyak ngomong itu banyak salah. Jadi saya mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.